Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang ekonomi syariah, yaitu tentang konsep dasar dan karakteristik ekonomi syariah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar dan karakteristik ekonomi syariah. Perhatikan skema yang akan kita pelajari kali ini. Perhatikan skema berikut ini. Dalam konsep dasar dan karakteristik ekonomi syariah, kita akan mempelajari 5 hal. Yang pertama adalah pengertian ekonomi syariah, yang kedua adalah nilai-nilai dasar ekonomi syariah, yang ketiga prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang keempat karakteristik ekonomi syariah, dan yang kelima tujuan ekonomi syariah. Kita lihat terlebih dahulu pengertian ekonomi syariah. Kata syariah berasal dari bahasa Arab asy-syariah yang mempunyai konotasi masyara'ah al-amal, artinya adalah sumber air minum. Dalam bahasa Arab, syara'ah berarti nahaja, menempuh, audaha, menjelaskan, dan bayyana al-masalik, artinya adalah menunjukkan jalan. Secara harfiah, syariah dapat diartikan sebagai jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Sedangkan menurut Umer Capra, ekonomi syariah adalah cabang pengetahuan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran Islam tanpa terlalu membatasi kebebasan individu, mewujudkan keseimbangan makroekonomi dan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah nilai-nilai dasar ekonomi syariah. Nilai dasar ekonomi syariah diturunkan dari inti ajaran Islam, yaitu tauhid. Prinsip tauhid ini melahirkan keyakinan bahwa kebaikan perilaku manusia adalah karena kemurahan Allah SWT. Segala aktivitas manusia di dunia ini, termasuk ekonomi, hanya dalam rangka untuk mengikuti petunjuk Allah SWT. Nilai tauhid ini diterjemahkan menjadi 4 nilai dasar yang membedakan ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya, yaitu nilai-nilai dasar ekonomi syariah yang pertama terdiri dari kepemilikan, yang kedua keadilan dalam berusaha, yang ketiga kerjasama dalam kebaikan, dan yang keempat adalah pertumbuhan yang seimbang. Kita lihat dulu, yang pertama adalah kepemilikan. Dalam konsep Islam, segala sesuatu pada hakikatnya adalah milik absolut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qiyas Yunus ayat 55. Adapun manusia berperan sebagai khalifah atau pengelola yang diberi kepercayaan dalam mengelolanya sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang kedua adalah keadilan dalam berusaha. Nilai keadilan harus diterapkan dalam setiap kegiatan ekonomi, salah satunya dalam hal berusaha. Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berusaha sesuai dengan Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Allah SWT berfirman, apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Hasil dari usaha ekonomi sebaiknya perlu dibatasi agar tidak berlebihan serta tidak adanya kepemilikan pribadi sebagai bentuk penimbunan harta kekayaan yang berlebihan. Sesuai dengan firman-Nya, celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Qiyas Al-Humazah ayat 1-3. Kelebihan harta dari hasil usaha ekonomi diupayakan maksimal dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama agar tercapai prinsip yang berkeadilan. Sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 297, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan menyucikan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Selanjutnya yang ketiga adalah kerjasama dalam kebaikan. Kegiatan ekonomi secara individu dan berjamaah semuanya didorong dalam Islam.
Ekonomi yang dilakukan secara berjamaah dijalankan berdasarkan kerjasama dan dilandasi semangat tolong-menolong dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang hadnya dan binatang-binatang fawaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedangkan mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berhenti. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat andaya kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya." QS Al-Maidah ayat 2. Selanjutnya yang keempat adalah pertumbuhan yang seimbang. Pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah dalam Islam penting dalam rangka mewujudkan tujuan keberadaan manusia di dunia, yaitu beribadah kepada Tuhannya dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia dan alam semesta selaku rahmatan lil alamin. Pertumbuhan ekonomi penting, namun harus tetap menjaga keseimbangan kesejahteraan spiritual dan kelestarian alam, sebagaimana firman-Nya, "Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." QS Al-Baqarah ayat 11. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ada 6 prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah, yaitu yang pertama, pengendalian harta individu, yang kedua, distribusi pendapatan, yang ketiga, optimalisasi bisnis, yang keempat, transaksi keuangan, yang kelima, partisipasi sosial, dan yang keenam, transaksi muamalah. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu pengendalian harta individu. Harta individu harus dikendalikan agar terus mengalir secara produktif. Harta individu tidak boleh dituntut namun keluar mengalir secara produktif ke dalam aktivitas perekonomian. Aliran harta yang dikeluarkan tersebut dapat berupa investasi produktif pada sektor real dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan mengalirnya harta secara produktif, kegiatan perekonomian akan terus bergulir secara terus-menerus. Yang kedua adalah distribusi pendapatan yang inklusif. Pendapatan dan kesempatan didistribusikan untuk menjamin inklusivitas perekonomian bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan prinsip ini, distribusi pendapatan dari masyarakat dengan harta melebihi nisab disalurkan melalui zakat kepada 8 golongan yang berhak menerima atau mustahik, yaitu yang pertama, fakir, mereka yang hampir tidak memiliki sesuatu sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua, miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Yang ketiga, amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Yang kelima, hamba sahaya, budak yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam, ghorimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam pertahanan jiwa dan kehormatannya atau izah. Yang ketujuh, fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Yang kedelapan adalah ibnu sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah optimalisasi bisnis atau jual beli dan berbagi risiko. Ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan dan menekankan berbagi hasil dan risiko atau risk sharing, kebebasan pertukaran, kebebasan memilih tujuan dan rekan dagang sesuai prinsip syariah, pasar sebagai tempat pertukaran, campur tangan dalam proses penawaran atau supply, tidak ada batasan area perdagangan, kelengkapan kontrak transaksi dan kewenangan pihak otoritas dan penegak hukum untuk menjaga kepatuhan atas dasar maupun kontrak. Yang keempat adalah transaksi keuangan terkait erat sektor real. Ekonomi syariah mensyaratkan bahwa setiap transaksi keuangan harus berdasarkan transaksi pada sektor real. Menurut prinsip dasar ini, transaksi keuangan hanya terjadi jika ada transaksi sektorial yang perlu difasilitasi oleh transaksi keuangan. Aktivitas atau transaksi ekonomi bersinggungan dengan sektor real, usaha manusia, manfaat, harga atas barang dan jasa maupun keuntungan yang boleh. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi senantiasa didorong
mendorong berkembangnya sektor real seperti perdagangan, pertanian, industri maupun jasa. Di sisi lain, ekonomi syariah tidak mentolerir aktivitas ekonomi non-real seperti perdagangan uang, perbankan, sistem ribawi, dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima adalah partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Ekonomi syariah mendorong pihak yang memiliki harta untuk berpartisipasi membangun kepentingan bersama, misalnya mewakafkan tanah untuk pembangunan rumah sakit, membeli sukuk untuk pembangunan jembatan atau tol, dan sebagainya. Dalam ekonomi Islam, mencapai tujuan sosial diupayakan secara maksimal dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama, sebagaimana firman-Nya, "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya, maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar." QS Al-Hadid ayat 7. Implementasi dari prinsip dasar ini jika dikelola secara optimal dan produktif akan menambah sumber daya publik dalam kegiatan aktif perekonomian. Yang keenam adalah transaksi muamalah. Sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah yang menjunjung tinggi keadilan serta kerjasama dan keseimbangan, setiap transaksi muamalat, khususnya transaksi perdagangan dan pertukaran dalam perekonomian, harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam syariat. Aturan yang lebih khusus dalam mengatur transaksi perdagangan telah ditetapkan langsung oleh Rasulullah SAW pada saat Rasulullah SAW mengatur perdagangan yang berlangsung di pasar Madinah, yang esensinya masih terus berlaku dan dapat diterapkan sampai sekarang. Selanjutnya kita akan belajar tentang karakteristik ekonomi syariah. Terdapat 4 karakteristik ekonomi syariah, yaitu yang pertama adalah adil, yang kedua tumbuh sepadan, yang ketiga bermoral, dan yang keempat adalah beradab. Kita lihat yang pertama adalah adil. Menurut Al-Quran dan hadis, adil bukan semata merupakan hasil kesepakatan sosial. Secara ringkas, adil dimaknai sebagai suatu keadaan bahwa terdapat keseimbangan atau proporsional di antara semua penyusun sistem perekonomian, perlakuan terhadap individu secara setara atau non-diskriminatif, baik dalam kompensasi, hak hidup layak dan hak menikmati pembangunan, serta pengalokasian hak, penghargaan, dan keringanan berdasarkan kontribusi yang diberikan. Yang kedua, tumbuh sepadan. Ekonomi tumbuh sepadan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang setara dengan fundamental ekonomi negara, yaitu pertumbuhan yang seimbang antara sektor keuangan dan sektor real, sesuai dengan kemampuan produksi dan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak harus tinggi atau cepat, namun stabil dan berkesinambungan. Eksploitasi sumber daya secara berlebihan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dalam jangka pendek, namun tidak berkesinambungan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan serta keberlanjutan pembangunan antar generasi. Yang ketiga, bermoral. Bermoral atau berakhlak mulia ditunjukkan dengan adanya kesadaran dan pemahaman setiap anggota masyarakat terhadap kepentingan bersama dan kepentingan jangka panjang yang lebih penting daripada kepentingan individu. Moral ekonomi Islam didasarkan pada kesadaran yang bersumber dari ajaran agama Islam bahwa kerelaan untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerelaan mengorbankan kepentingan diri, mengedepankan kepentingan pihak lain pada hakikatnya justru membawa diri sendiri kepada kesuksesan yang hakiki, yaitu kesuksesan dunia dan akhirat. Yang keempat adalah beradab. Perekonomian syariah merupakan perekonomian yang beradab, yaitu perekonomian yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa seperti tradisi dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang selama tidak bertentangan dengan moralitas Islam. Selanjutnya, yang terakhir adalah kita akan belajar tentang tujuan ekonomi syariah. Tujuan akhir ekonomi syariah adalah sama dengan tujuan dari syariat Islam, maqasid al-syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat, hayatan thayyibah. Maqasid al-syariah adalah mewujudkan kesejahteraan manusia yang terletak pada terpeliharanya 5 kemaslahatan dasar, yaitu agama atau al-din, jiwa atau al-nafs, intelektualitas atau al-aql, keturunan atau al-nasal, dan harta kekayaan atau al-mal. Kelima maslahat tersebut pada dasarnya merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan kehidupan yang baik dan terhormat. Dan jika
kelima kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya. Demikianlah tadi pemaparan materi tentang konsep dasar dan karakteristik ekonomi syariah yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.